Puluhan anggota Satgas COVID-19 Sidoarjo dari Kepolisian Polresta Sidoarjo menggelar razia vaksin di batas kota Waru, Sidoarjo. Seluruh kendaraan, khususnya pengendara motor, dihentikan untuk dilakukan pengecekan melalui aplikasi Peduli Lindungi, apakah telah divaksin atau belum. Hasilnya puluhan pengendara terjaring razia karena belum vaksinasi. Puluhan pengendara yang terjaring vaksin langsung vaksinasi di gerai vaksin mobil yang disediakan tim vaksin Polresta Sidoarjo. 300 dosis vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca disediakan dalam razia vaksin ini. Tidak hanya pengendara dari kalangan dewasa, sejumlah anak usia 6 hingga 11 tahun juga menjalani vaksin yang digelar di tepi jalur Surabaya Sidoarjo. Hari Minggu ini intensitas dari masyarakat yang bepergian ke luar kota ataupun juga mobilisasi dari satu daerah ke daerah yang lain intensitasnya cukup banyak. Dan di sini kita juga mengingatkan masyarakat kaitan dengan vaksinasi tersebut. Harapannya masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, yang belum vaksinasi dosis kedua ataupun juga anak-anak yang belum vaksinasi bisa melaksanakan vaksinasi. Razia vaksin ini digelar sebagai upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian baru jenis Omikron dengan mempertebal imun melalui vaksinasi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebanyak 800 warga lansia di Makassar, Sulawesi Selatan mulai disuntik vaksin booster. Mereka telah menerima vaksin dosis pertama dan kedua dengan rentang waktu 6 bulan. Vaksinasi booster mulai dilakukan di Kota Makassar dengan pendaftaran sudah mencapai 800 orang warga lanjut usia dengan membawa surat vaksin pertama dan kedua serta kartu identitas. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin booster, para lansia berusia dari 60 tahun ke atas ini diperiksa tekanan darahnya oleh petugas. Kebanyakan lansia yang menerima vaksin booster telah melalui rentang waktu layak suntik vaksin booster atau 6 bulan sejak dosis kedua diterima. Selain lansia, penerima vaksin booster juga diikuti oleh sejumlah anak, khusus untuk dosis pertama. Sementara Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 500 anak dalam kegiatan ini, menyusul rencana pembelajaran tatap muka yang akan digelar di 15 sekolah. Kita hanya diberikan pada lansia yang dosisnya sudah lengkap, minimal jaraknya itu 6 bulan. Jadi yang sekarang tervaksin ini kurang lebih 800 orang yang terdaftar adalah booster khusus untuk lansia. Vaksinasi massal dosis ketiga ini digelar untuk menindaklanjuti anjuran pemerintah mengenai sasaran prioritas vaksin booster. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Arisunggu, iNews melaporkan. Tahap awal vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster akan diprioritaskan untuk para lansia dan kelompok rentan yang masuk ke dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi booster, bisa membuka website atau aplikasi Peduli Lindungi. Vaksin booster akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua minimal 6 bulan sebelumnya. Pada tahap awal, vaksin booster diprioritaskan untuk para lanjut usia dan kelompok rentan yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat yang termasuk dalam prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi Peduli Lindungi. Buka aplikasi Peduli Lindungi. Masuk dengan akun yang terdaftar. Klik menu profil dan pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun. Untuk cek tiket vaksin, masuk ke menu riwayat dan tiket vaksin. Jika belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2. Vaksinasi booster akan diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini. Bisa jadi Anda yang sudah mendapat vaksin Sinovac pada dosis pertama dan kedua akan mendapatkan vaksin Pfizer atau AstraZeneca pada dosis ketiganya.
Ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan vaksinasi booster. Apakah homolog, yaitu vaksin pertama, kedua, ketiga sama, atau heterolog, yaitu vaksin pertama, kedua sama, dan ketiga berbeda. Masyarakat tidak perlu ragu jika nantinya penerima vaksinasi booster dengan jenis vaksin berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Para peneliti Kemenkes, Badan POM, dan ITAGI sudah mempersiapkan 2 kombinasi vaksin booster. Bila vaksin pertama dan kedua adalah Sinovac, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Bila vaksin pertama dan kedua AstraZeneca, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang kita akan berikan berdasarkan ketersediaan vaksinnya ada dan juga hasil riset yang sudah disetujui oleh Badan POM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang tergantung terhadap hasil riset baru yang masuk dan juga ketersediaan vaksin yang ada. Vaksinasi booster akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Beralih ke informasi, jembatan penyeberangan Pinisi di Jalan Sudirman, Jakarta mencuri perhatian masyarakat. Selain bentuknya yang unik, jembatan ini juga menjadi satu-satunya jembatan yang bisa dilintasi pesepeda. Jembatan penyeberangan menjadi fasilitas umum di berbagai titik di Jakarta. Namun penyeberangan yang satu ini mencuri perhatian masyarakat. Terdapat di pusat Jakarta, jembatan penyeberangan Pinisi memiliki desain yang unik. Tak jarang di waktu luang masyarakat bersuah foto di bawahnya karena jembatan ini belum dibuka untuk umum. Selain desain yang unik, jembatan Pinisi ini nantinya menjadi satu-satunya jembatan yang bisa dilintasi oleh pesepeda. Masyarakat khususnya pesepeda mengaku tak sabar untuk mencoba fasilitas umum terbaru di Jakarta. Keren banget, buat aku sih itu keren banget, jadi nggak sabar untuk cepet-cepet gunainnya, kayak gitu aja sih Mas. Apa nih Mbak Mimi yang kira-kira menarik perhatian Mbak Mimi kalau melintas ini? Aku rasa lebih ke desainnya ya, desainnya terus luasnya, terus berapa bentuk kan ini, buat pejalan kaki bisa, terus buat pesepeda juga katanya kan bisa juga untuk kita lewatin, kayak gitu. Keren sih kalau buat foto-foto ya. Foto-foto nih ya paling tunggu-tunggu. Instagramable ya. Nah, selain Instagramable juga katanya jembatan ini nih Mbak, pertama kalinya jembatan yang bisa dilintasi sepeda. Oh gitu, keren dong. Sepeda gimana tanggapannya? Menarik banget gitu, keren jadinya nggak monoton, kita bisa foto-foto di atas. Keren pokoknya. Ya oke banget sih, jadi lebih lebih aman juga, lebih bisa buat anak sepeda lebih mempermudah ya. Iya, mempermudah gitu sih. Desain jembatan penyeberangan orang karet di Sudirman, Jakarta Pusat ini terinspirasi dari kisah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Dahulu Pelabuhan Sunda Kelapa banyak bersandar kapal pinisi. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Bayu Lela Muda, iNews melaporkan. Konvensi rakyat gencar disosialisasikan Partai Persatuan Indonesia hingga ke daerah. Inovasi berbasis digital ini akan menjadi wadah berpolitik warga negara Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan membangun daerahnya. Partai Persatuan Indonesia bertekad untuk terus membangun partisipasi masyarakat dalam menyongsong pemilu 2024. Melalui konvensi rakyat, partisipasi masyarakat dibangun untuk mengikuti politik praktis berbasis digital. Di Jawa Timur, pengurus DPW Partai Perindo gencar melakukan sosialisasi mekanisme dan tahapan mengikuti konvensi rakyat. Harapannya, lahir tokoh potensial dari Jawa Timur yang akan duduk di legislatif untuk memperjuangkan aspirasi dan membangun masyarakat daerahnya. Partai Perindo mengundang putra-putri terbaik Jawa Timur untuk bersama-sama maju menjadi calon anggota legislatif di semua tingkatan. Itu peluang menarik yang bisa diambil oleh Perindo untuk 2024 dan saya pikir ini juga terobosan pertama dari partai politik yang layak diapresiasi menurut saya di era kekinian. DPW Partai Perindo Jawa Timur sendiri kini juga tengah mempersiapkan diri memasuki tahapan verifikasi partai politik. Seluruh DPD di 28 kabupaten kota telah kita minta untuk mengevaluasi kembali seluruh DPD di kecamatan-kecamatan di seluruh kabupaten kota di
Konvensi Rakyat Partai Perindo memberikan peluang bagi putra-putri terbaik Indonesia di daerah masing-masing untuk bersama-sama memajukan negeri ini melalui partai politik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, mencicipi kuliner jengkol tanpa bau, rasanya ternyata menggoyang lidah. Anda tidak percaya? Informasinya sesaat lagi.